Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami Ewit Channel. Ya Allah, ya Karim, ya Malik, ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga hingga Pulau Rote, senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya, dan yang sedang mencari jodoh mudah-mudahan diketemukan dengan jodohnya yang sesuai dengan isi hatinya, dan yang sedang mencari pekerjaan mudah-mudahan bisa diterima di tempat pekerjaan yang didamba-dambakan. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya ingin sedikit memaparkan tentang kebangkitan roh Nusantara Satrio Piningit. Jadi gini, bahwa Nusantara ini selama ini kita lihat bersama-sama dan kita survei, kita selami, kita jalani dengan berbagai prosesnya, bahwa Nusantara ini seolah-olah itu tenggelam, tertidur, bahkan tidak muncul sama sekali di dalam benak setiap manusia di muka bumi ini. Namun pada akhir-akhir ini kita harus mengucapkan syukur alhamdulillah, mulai ada tanda-tandanya bahwa Nusantara ini akan bangkit kembali untuk menjadi mercusuar dunia. Karena apa? Bahwa Sang Pencipta alam semesta sudah mewarisi kepada kita Nusantara, bangsa Nusantara ini yang terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam ras, bahasa, dan karakteristik yang sangat unik dan beraneka ragam serta budayanya. Namun kita selalu dalam bingkai satu kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bersemboyan kepada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini tidak ada di negara-negara lain, tidak mempunyai seperti semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Mangroa ya. Jadi bahwa Indonesia ini atau Nusantara ini luar biasa, sudah diwarisi oleh Sang Pencipta alam semesta ini, ya ini Allah Azza wa Jalla, bahwa kita diberikan suatu sumber daya alam yang sangat melimpah ruah, tidak ada tandingannya dimanapun. Ketika manusia di muka bumi ini ingin melihat surga yang nyata, yakni inilah Nusantara ini, Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau-pulau yang terhampar dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga hingga Pulau Rote, inilah yang patut kita syukuri. Namun terkadang di dalam Nusantara sendiri itulah yang terjadi banyak konflik yang sebetulnya tidak ada artinya, hanya merebutkan pepesan kosong. Seperti pepatah, hanya merebutkan tulang yang tanpa sumsum, nggak ada isinya. Rebutan balung tanpa sumsum, itu istilah bahasa Jawanya ya kan, dalam pepatah-pepatah kuno itu. Jadi mereka suka namanya bertikai yang nggak ada artinya, hanya bikin ribet, bikin ruwet, yang disebut dengan goro-goro tadi. Nah, manusia-manusia seperti inilah yang sudah diramalkan oleh Joyoboyo itu, yang seperti ada di video-video kemarin saya itu. Jadi bahwa Nusantara ini untuk rebutan siapa saja, karena ada suatu sumber-sumber alam yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun dan oleh negara manapun. Nah, inilah kewajiban kita sebagai namanya anak bangsa, anak Nusantara, ya kan, yang harus menjaganya dan melestarikan. Kita tidak bisa namanya mengandalkan satu tentang program-program yang kurang sesuai gitu. Tapi kita mesti bersyukur pula sudah mulai lahirnya benih-benih kebangkitan daripada roh Nusantara ini, dari Satrio Piningit ini. Ada satu namanya ramalan dari sabda daripada Prabu Siliwangi, yang bahwa beliau mengatakan kelak Nusantara akan dipimpin oleh bocah Angon. Itu Satrio Piningit ini akan lahir dari bocah Angon. Dari bocah Angon ini bocah Nusantara, bocah dari pelosok desa yang sangat luar biasa karakteristiknya, dan mempunyai ruh pilihan dari Sang Pencipta alam semesta ini untuk namanya membangkitkan daripada Nusantara ini untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, menjadi negara yang hebat, seperti halnya yang diwacanakan oleh Bung Karno dulu, menjadi negara
mercusuar. Jadi bahwa Nusantara ini harus menjadi negara maju. Kenapa harus? Ya suatu keharusan karena punya modal. Modalnya sangat luar biasa, sudah diberikan oleh Sang Pencipta dan oleh pendahulu-pendahulu kita. Para pejuang-pejuang ini sudah mewarisi sebuah jiwa petarung, jiwa yang tidak mudah kalah, tapi hanya kadang-kadang dikalahkan oleh hal-hal sepele yang terus menghancurkan sebuah namanya cita-cita yang besar. Cita-cita yang besar itu akhirnya terbengkelai, tidak dilanjutkan. Karena seperti halnya di dalam dunia pendidikan, setiap menteri, ganti kurikulum. Nah, inilah kita harus selalu melanjutkan dari para pemimpin-pemimpin kita. Dari mulai presiden yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Seperti sekarang yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto inilah yang mesti kita lanjutkan. Bukan malah lantas diteror, lantas dibully, lantas dibikin kisruh, lantas dibikin mogok, dibikin sebuah kegaduhan agar program-program yang bagusnya tidak berjalan dengan semestinya. Kita sebagai namanya anak Nusantara harus bangkit mengikuti jejak para Satrio Piningit. Nah, nih mulai lahirlah kebangkitan namanya roh-roh, jiwa-jiwa Nusantara yang akan membuat Nusantara ini maju ke depan, yang tidak bisa akan diteror, dirongrong oleh bangsa manapun. Kekalahannya kita itu kadang-kadang kan lewat orang dalam. Orang Nusantara inilah yang sebetulnya menginginkan sebuah jabatan tapi tidak mampu. Akhirnya kan tadi istilah kata syirik tanda tak mampu kan ada di masyarakat kan, di anak-anak remaja juga kan, guyonannya seperti itu, candaannya seperti itu, banyolannya seperti itu. Iri tanda tak mampu. Irilah dengan sesuatu yang bagus, yang baik. Lantas berkolaborasi dengan orang-orang yang baik, orang yang baik, orang yang punya namanya supremasi, dedikasi, dan serta punya cita-cita yang luhur untuk membangun negeri ini, Nusantara ini. Nah inilah yang disebut dengan namanya era kebangkitan Satrio Piningit itulah. Jadi para pemuda, pemudi, dari yang kecil hingga yang tua, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miang hingga Pulau Rote, dari desa hingga kota, dari kota sampai ke pelosok-pelosok negeri ini, bersatu padu untuk segera bangkit, membangkitkan sendi-sendi yang selama ini lumpuh karena ulah daripada segelintir manusia-manusia yang picik, yang tidak mengerti sesungguhnya itu merugikan untuk bangsanya. Nah, disinilah mudah-mudahan Satrio Piningit ini akan membangkitkan roh-roh, jiwa petarung, dan mental-mental juara untuk membangkitkan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur yang kita cita-citakan bersama. Nah, mari kita bersatu padu, mari kita bergandeng tangan, membentuk sebuah lidi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, sehingga kita menjadi sebuah bangsa Nusantara yang disegani di muka bumi ini. Karena dulu pernah di zaman kerajaan Sriwijaya, kerajaan namanya Pajajaran, kerajaan Majapahit, kerajaan Kute Kartanegara, banyak lagi kerajaan-kerajaan di Nusantara ini yang termasyhur di muka bumi ini. Marilah kita harus bersatu kembali menjadi satu bingkai, satu kekuatan yang bisa untuk melawan namanya hegemoni barat yang sedikit-sedikit meneror kita, yang sedikit-sedikit membuat gaduh kita. Kita diteror dengan berbagai macam yang mereka lakukan. Namun kita harus bersatu padu untuk mengusir mereka, menantang mereka bahwa kita adalah bangsa petarung, pejuang ulung yang sudah diwarisi oleh para leluhur kita, oleh para Satrio Piningit. Maka mudah-mudahan Satrio Piningit akan bangkit menjadi roh-roh kemajuan Nusantara. Kebangkitan roh-roh Satrio Piningit inilah untuk membuat negara NKRI ini, Nusantara ini menjadi negara mercusuar yang disegani, dan memang betul-betul rakyatnya pun makmur. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Om sikum wa nafsi bidagallah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.